kemodernan mengacu pada serangkaian hubungan kebudayaan, politik, ekonomi, dan tempat yang secara mendasar mempengaruhi tabiat kehidupan sosial, perekonomian, dan penggunaan waktu dan tempat, serta pengalaman terhadap waktu dan tempat. Sifat atau karakteristik umumnya termasuk mengutamakan rasionalitas dan sains di atas adat atau tradisi dan tahayul atau mitos, percaya pada progres dan pengembangan, percaya pada penguasaan manusia atas alam, menitik beratan pada humanisme, sebuah pandangan non-teisme yang memusatkan dan mendasari pandangannya pada pandangan manusia, sains, dan akal, di atas wahyu yang berasal dari sumber supernatural. Kemodernan adalah sebuah proses sejarah dan terbentuk secara bertahap. Ensiklopedia Britannica menyebutkan bahwa kemodernan adalah penyifatan sepihak yang dilakukan oleh suatu generasi tentang inovasi teknologi, pemerintahan, dan sosioekonominya sendiri. Ikut serta atau berpartisipasi dalam kemodernan berarti menganggap suatu masyarakat seseorang terlibat dalam kemajuan organisasi dan pengetahuan yang membuat para pendahulu terdekatnya terlihat kuno atau setidaknya terdahului. Artinya, orang-orang yang hidup di waktu yang mereka yakini sebagai zaman modern atau di kondisi modernitas, mereka selalu berpikir bahwa mereka lebih maju daripada orang-orang yang datang sebelum mereka, berdasarkan ilmu pengetahuan, rasionalitas, filsafat modern, dan sebagainya. Jadi, ketika mereka melihat ke belakang pada generasi yang datang sebelum mereka tidak melihat mereka sebagai orang-orang yang tidak cerdas atau bodoh, namun mereka percaya bahwa apa yang ada di tangan mereka berupa pengetahuan, rasionalitas, atau informasi atau teknologi yang ada di tangan mereka lebih baik daripada orang-orang yang datang sebelum mereka. Maka kemudian mereka mulai memandang orang-orang yang datang sebelum mereka sebagai orang yang kuno dan terbelakang. Karena apa yang mereka anut hari ini adalah rasionalitas dan sains, sedang orang-orang yang datang sebelum mereka berada di atas adat dan mitos. Apa yang mereka maksudkan dengan mitos? Yang mereka maksudkan adalah percaya pada Tuhan yang tidak bisa mereka lihat. Mereka belum melihatnya, dan Tuhan belum berbicara dengan mereka. Mereka percaya pada apa yang mereka sebut sebagai kekuatan supernatural. Tapi bagi modernis, adanya kemajuan karena telah menguasai alam. Jadi mereka akan berkata, kami tahu ilmu molekuler, kami tahu bahwa ketika kami menyatukan atom, kami mendapatkan molekul. Ketika molekul-molekul ini bergabung, maka kami akan mendapatkan berbagai zat. Jadi mereka percaya bahwa memiliki pengetahuan-pengetahuan ini membuat mereka memahami dunia di sekitar mereka, yang merupakan diskusi filosofis tentang materialisme, bahwa segala sesuatu adalah bendawi dan dapat dijelaskan, bahkan pikiran manusia. Mereka mengatakan bahwa pikiran manusia adalah sinyal kimia atau listrik yang melewati tubuh. Jadi mereka bahkan mendefinisikan emosi, cinta, dan kebencian melalui jenis definisi ini. Bertindak dalam ranah modernitas juga berarti berpartisipasi dalam keyakinan bahwa seseorang menemukan kontras yang mencolok antara konsepsi alam semesta modern dan dalam pandangan dunia pra-modern, yang berarti agama tradisional atau pandangan kuno. Mereka percaya pada gagasan supremasi sains, bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan dengan teori sains, walau tak harus melalui metode ilmiah. Bila dikaitkan dengan Islam, paham kemodernan bertentangan dengan nilai-nilai maupun prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini dikarenakan Islam tidak memandang masa kini lebih baik dari masa terdahulu. Begitupun sebaliknya. Bahkan masa kenabian dan masa khulafa rasyidin lebih baik daripada masa kini. Sehingga yang menjadi ukuran baik atau buruknya suatu masyarakat atau peradaban ialah bagaimana pelaksanaan ajaran Islam dalam suatu masyarakat atau peradaban. Lebih lanjut, Islam tidak menolak inovasi dalam sains dan teknologi selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi, paham kemodernan menuntut untuk meninggalkan pandangan yang tidak memakai logika, rasionalitas, maupun empiris terlebih dahulu. Islam pada dasarnya berdasarkan logika sehat manusia untuk beriman kepada Allah. Misalnya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir mengenai ciptaan Allah yang menakjubkan. Hal demikian mengajak manusia untuk berpikir secara logika bahwa pasti setiap sesuatu memiliki ciptaan atau pembuat, termasuk yang diciptakan oleh Allah.
Namun, Islam tidak mengagungkan logika sebagaimana paham kemodernan. Misalnya, momentum Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah SAW dari langit pertama hingga ke Sidratul Muntaha merupakan hal yang tidak masuk logika sama sekali karena dilakukan dalam waktu semalam, dan tentu saja teknologi penerbangan antar wilayah maupun antariksa saat itu belum ada. Teknologi saat ini pun belum sanggup untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Lantas, kita sebagai orang beriman wajib untuk percaya walau tidak sesuai logika. Begitu pula dengan kisah mukjizat yang dimiliki para nabi. Sebagai orang beriman harus percaya tanpa logika maupun rasionalitas, karena hal itu merupakan kehendak Allah serta kekhususan bagi para nabi. Sedangkan penganut modern selayaknya kaum pemuja logika dan rasionalitas, yaitu mereka akan menolak kepercayaan seperti itu. Akhir kata, kemodernan sesuatu yang luas dan berhubungan dengan banyak ideologi atau filsafat. Tentu, sebagai seorang muslim mengharuskan menjauhi segala ideologi atau pemikiran yang berlawanan dengan Islam. Namun, bukan berarti muslim tertutup terhadap budaya yang baik dari penganut kemodernan seperti etos kerja atau belajar mengenai saintek untuk memberi manfaat bagi manusia dan sebagainya. Hal-hal yang positif menurut Islam dari setiap ideologi, termasuk kemodernan, sejatinya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.